Jadi hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwasannya untuk pengangkatan CPNS dan P3K itu memang disesuaikan untuk CPNS 1 Oktober 2025, P3K-nya 1 Maret 2026. Rasa-rasanya, pemerintahan Prabowo Gibran tak henti-hentinya mengabarkan berita polemik setiap harinya. Mulai dari para pejabat blunder, kasus mega korupsi yang terbongkar, dan yang lagi panas diperbincangkan oleh netizen saat ini ialah penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara, yang tentu saja menimbulkan berbagai kekecewaan dari seluruh pihak, terutama mereka yang ditunda pelantikannya. Buat Anda yang belum tahu, mungkin polemik ini terdengar sederhana, atau setidaknya sesederhana pernyataan pemerintah. Tapi ada efek domino yang menanti atas penundaan tersebut. Mari kita kupas dengan tuntas. Dan inilah suara Jaka. Menurut Rini, saat ini pemerintah sedang menata ASN nasional secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kuota untuk CPNS. Meski mengusulkan menunda, Rini menyebut pemerintah menjamin CPNS yang lolos tetap diangkat menjadi pegawai ASN. Awal mula kekisruhan ini terjadi ketika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, yakni Rini Widiantini, mengusulkan soal penundaan kepada jajaran Komisi 2 DPR RI pada Rabu 5 Maret 2025. Pihak pemerintah dan DPR sepakat untuk mengangkat calon PNS pada Oktober 2025, sedangkan untuk calon PPPK diangkat pada Maret 2026. Seolah menenangkan semua pihak, Ibu Menteri memastikan bahwa semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik PNS maupun P3K. Penundaan tersebut salah satunya dikarenakan ada kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan. Serta ia menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah dampak dari efisiensi anggaran. Dari jawaban ini, kami pun memiliki pertanyaan. Jadi, para calon pegawai tersebut masih belum ada tempat yang pasti. Jika tidak ada kepastian pekerjaan yang akan mereka isi, mengapa pemerintah membuka lowongan? Dan bagaimana Anda tahu kalau para ASN tersebut pantas menempati bidang pekerjaan mereka jika bidangnya saja masih belum disusun? Tapi okelah, kita lanjutkan. Seperti biasa, pemerintah selalu menyederhanakan problem yang tidak sederhana. Mari kita cuplik kisah salah satu calon ASN yang merasakan dampaknya secara langsung. Kisah memilukan ini kami kutip dari tribunjatim.com yang menceritakan tentang Neni, tentu saja bukan nama yang sebenarnya. Ia sudah terlanjur resign dari pekerjaannya sejak 28 Februari 2025. Dan tabungannya hanya cukup untuk 2-3 bulan ke depan. Menanggapi penundaan tersebut, Neni pun sadar bahwa ia harus bekerja kembali agar bisa memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, dengan pendidikannya, yakni perencanaan wilayah dan kota, Neni kesulitan untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Belum lagi, perusahaan mana yang mau menerima karyawan hanya untuk bekerja di bawah 6 bulan. Kisah selanjutnya berasal dari Eka yang menolak untuk diam dan memilih bertemu dengan Ombudsman RI untuk menyampaikan keluh kesahnya. Eka yang sudah niat mengabdi untuk negara dan mendengar kabar pahit tersebut tentunya kecewa, bahkan menyebutkan bahwa ini merupakan keputusan yang zalim. Eka pun mempertanyakan bagaimana nasib mereka. Keputusan ini malah membuka pengangguran baru, bahkan pengangguran semu. Masih menurut Eka, ada temannya yang sudah dapat tugas ke Maluku, sehingga ia harus pindah dan mengurus segala administrasi di sana, yang kurang lebih menghabiskan ongkos hingga 10 juta rupiah. Dan ternyata pengangkatan mereka ditunda. Lantas bagaimana nasibnya? Mau pulang lagi tentunya memerlukan biaya lebih. Kisah itu hanya 2 di antara pengalaman pahit lainnya. Seperti yang kita tahu, bahwa menjadi aparatur sipil negara merupakan salah satu profesi yang begitu diminati banyak orang, sehingga mereka tidak ragu untuk keluar dari pekerjaannya. Lalu, bagaimana respon pemerintah menanggapi hal ini? Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengatakan bahwa pihak mereka akan membantu mengkomunikasikan para CASN agar mereka dapat bekerja kembali di tempat lama mereka. Kepala BKN, Zudan Arif mengatakan, jika para CPNS itu sebelumnya bekerja di BUMN,
maka mereka akan menghubungi Kementerian BUMN agar dapat diterima kembali. Dan apabila mereka sebelumnya bekerja di perusahaan swasta atau BUMD, maka BKN akan mencoba menghubungi Kemenaker atau pemerintah daerah setempat agar turut menerima kembali. Atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi, misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN bila yang bersangkutan bekerja di BUMN, atau dengan Menaker kalau yang bersangkutan bekerja di swasta, atau kepada para gubernur, bupati, wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Tapi kalau kita tidak berupaya, pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kita berupaya, kemungkinannya masih ada dua. Dengan kepercayaan diri, BKN menambahkan jika upaya tersebut dilakukan, masih ada dua kemungkinan, yakni gagal atau berhasil. Ya, memang jika kita berupaya apapun itu memang akan gagal atau berhasil sih, enggak. Lalu pertanyaan selanjutnya, perusahaan mana yang mau menerima mantan karyawannya untuk bekerja kembali hanya untuk sementara saja? Apakah ini terdengar masuk akal untuk BKN? Terkait dengan isu ini, beberapa kepala daerah berusaha untuk menenangkan para calon ASN di wilayah mereka masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan, yakni Herman Deru, yang menghimbau CASN di wilayahnya untuk tetap tenang. Ia pun mengatakan bahwa ini hanya pemunduran, bukanlah pembatalan, dan membandingkan dengan pelantikan kepala daerah yang juga turut diundur. Herman Deru juga menambahkan bahwa leluhur kita dulu pakai bambu runcing melawan penjajah, sehingga sesekali tidak masalah untuk mengabdi kepada negara. Astagfirullahaladzim. Tanpa mengurangi segala hormat, apakah pernyataan ini menenangkan atau minimalnya linier dengan apa yang dirasakan oleh para CASN? Apalagi membandingkan dengan penundaan kepala daerah. Tentu saja yang dirasakan CASN berbeda dengan mereka. Para CASN ini hanya mempertanyakan nasib mereka selama penundaan, pemasukan bulanan mereka selama penundaan. Apakah para kepala daerah juga mempertanyakan kompor mereka tiap bulannya? Perlu diketahui pula, ada sebanyak 248.970 orang CPNS dan 1.017.111 orang P3K yang akan dilantik nantinya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada 1 juta lebih orang yang menanti tanpa ada gaji sampai pelantikan mereka. Dampak lainnya yaitu akan adanya penurunan konsumsi rumah tangga karena pemerintah telah mencetak pengangguran semu sampai pelantikan CASN. Oleh sebab itu, para CASN pun menggelar demo di berbagai daerah untuk menolak penundaan pengangkatan mereka. Bahkan, mereka juga menuntut pemerintah untuk menggaji CASN selama periode penundaan. Dalam tuntutan kedua, mereka malah akan menghasilkan efek domino lainnya, yakni kesenjangan sosial. Bagaimana bisa mereka digaji hanya untuk menunggu saja? Sehingga, kalau menurut kami, pemerintah harusnya segera mengangkat CASN agar polemik ini cepat mereda. Pada bulan Ramadan ini, izinkan saya mengutip ucapan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia." Kami sangat setuju dengan kutipan itu, dan seperti yang dirasakan para CASN, tak kalah pahitnya ketika berharap kepada pemerintah. Sekian Suara Caka, sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait udah sudah ada solusi ya, tunggu aja. Udah jelas ya? Ya. Ya. Lagi diurus semuanya ya. Ya, lagi diurus. Oke. Ya. 2 hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi 6 dan Kementerian Pan-RB, Komisi 2 dengan Kementerian Pan-RB beberapa waktu yang lalu dan BKN. Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi
untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah, keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian.